harus tahu nih mau disalurin kemana, dikompos kah, dipilah kah, dikirim ke bank sampah kah, Jangan-jangan ini adalah hasil feedback dari apa yang kita sudah lakukan selama ini gitu. Teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya ngebakar sampah sembarangan itu bisa didenda dan bisa dipenjara. Hai, Sobat Bumi, welcome back to konten duduk bareng bersama saya Andi, saya Ferry Bumi. Dan kali ini bintang tamu saya seorang founder Klinomik. Ya udah nggak asing lagi lah ya buat teman-teman komunitas lingkungan yang sudah banyak ya bergaul ya. Dan langsung saja aku kenalin, ini dia Mbak Denia dari Klinomik. Halo, hai teman-teman semua, aku Denia. Teman-teman, dan hari ini istimewa banget ya, syutingnya di luar lah ya, di luar kita mencoba lebih dekat dengan alam ya. Lihat di belakang-belakang kami ada tanaman-tanaman ya gitu ya. Pokoknya suasana asli banget lah. Dan di hari ini di konten duduk bareng ini gue bebas sih mau ngomongin apa aja, terutama tapi nggak jauh-jauh lah ya seputar soal lingkungan ya. Dan di bulan Februari ini kan kita, kalau kemarin hari Minggu kan ada ini ya Mbak, Hari Valentine, kasih sayang gitu. Dan sebentar minggu depannya ada Hari Peduli Sampah Nasional. Hari Peduli Sampah Nasional, ada PSN gitu ya teman-teman ya. Jadi ada hari kasih sayang Valentine, yaitu hari yang non formal lah ya kita bilang ya. Lalu ada APSN. APSN ini buat yang teman-teman belum tahu tuh udah 15 tahun ya Mbak? Iya. Dari 2006. Gak tahu. Dari 2006 guys. Dari 2006. Jadi itu berawal dari Meledak Lebih Gajah tahun 2005, lalu setahun kemudiannya itu diperingati HPSN untuk memperingati itu tadi ledaknya TPA Lebih Gajah. Dan hari ini gue akan ngobrol-ngobrol sama Mbak Denia soal ya seputar lingkungan, soal HPSN, soal Valentine. Mbak Denia apa kabar? Baik. Nah, Mbak Den, udah setahun pandemi, terus banyak working from home, terus Klinomik apa sih? Jadi kolaborasinya apa aja sih selama setahun? Jadi sebenarnya Klinomik itu dari tahun 2020 ini kan emang kita banyak shiftednya ya. Dulu waktu kita pertama kali mulai Klinomik di 3 tahun yang lalu, kita mulainya itu sebenarnya sebagai online shop yang banyak ngejual produk-produk ramah lingkungan gitu. Jadi kayak botol tumbler, terus sedotan pakai ulang, terus tas pakai ulang dan lain-lain lah gitu. Buat teman-teman yang mungkin udah tahu Klinomik dari awal kan pasti inget ya, kita punya jualan juga berbagai macam barang. Tapi tahun 2020 itu tuh sebenarnya kita memutuskan untuk mengubah bisnis model untuk fokus ke konten aja gitu. Jadi kita udah nggak jualan lagi. Jadi kita udah nggak jualan retail, kita masih jualan B2B. Tapi kita juga fokus di konten gitu. Akhirnya kita sekarang beralih sebagai media, dan dari situ akhirnya kita jadi banyak mengeksplor berbagai macam topik sih. Karena kan kalau dulu Klinomik banyak ngebahas zero waste, minim sampah dan lain-lain, tapi akhirnya sekarang kita mulai banyak cerita-cerita soal green investment, green technology, green jobs, terus green content creator. Ngobrolin soal HPSN ya bulan Februari lah, kita sebelum HPSN kemarin kita baru ngerayain Hari Valentine ya, hari kasih sayang gitu. Karena mungkin selama ini hari kasih sayang itu identik dengan hanya sebatas pasangan gitu kan, tapi kita lupa ya bahwasanya hari kasih sayang itu kita juga harus mengasih sayang sama kehidupan kita, sama alam gitu. Mbak Denia punya pendapat nggak soal ini? Jadi soal kasih sayang sih sebenarnya aku ngambilnya secara general aja, karena menurut aku sih percaya bahwa apapun yang kita lakukan itu pasti ada dampaknya terhadap bumi gitu. Dan manusia itu tuh nggak bisa hidup tanpa bumi, dan bumi tuh sebenarnya bisa hidup tanpa manusia sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya harus lebih give and take juga ke bumi, dan kita harus sadar bahwa dan itu bisa dimulai dari nyadar dulu gitu, nyadar bahwa apapun yang kita lakukan itu semua pasti ada dampaknya terhadap mindset ya, terhadap bumi gitu. Dan kita mesti care sama dia supaya bumi juga care sama kita gitu. Jadi itu sih sebenarnya prinsip yang kalau aku nangkapnya tuh lebih ke sana gitu, dalam konteks kasih sayang terhadap lingkungan dan bumi secara umum. Jadi apa yang kita berikan ke alam, pasti alam akan feedbacknya balik ke kita gitu. Jadi kalau kita memberikan hal yang terbaik buat alam, ya udah hasilnya seperti yang kita rasakan air-air inilah ya. Jangan-jangan ini adalah hasil feedback
dari apa yang kita sudah lakukan selama ini gitu. Jangan-jangan selama ini kita banyak mengotori lingkungan, merusak alam gitu ya, dan ini adalah feedback lah ya dari alam gitu. Iya. Jadi sebenarnya kita harus banyak introspeksi juga ya gitu. Jadi ya hari kasih sayang jangan lagi lah hanya sekedar kepada pasangan atau kepada sesama manusia, tapi juga kepada sesama makhluk hidup dan juga alam sekitar kita. Dan ngomong-ngomong sebelumnya Mbak Deni ini memang bergerak di isu lingkungan, maksudnya apakah backgroundnya punya latar belakang pendidikan di lingkungan atau enggak sama sekali? Sebenarnya enggak sama sekali, jadi kayak enggak, jadi bukan alumni teknik lingkungan atau apa itu kan ya? Jadi kalau suami aku itu memang backgroundnya lingkungan, jadi dia punya kalau suamiku tuh memang alumni lulusan teknik lingkungan dan memang bekerjanya di sektor lingkungan. Nah, kalau misalnya aku sendiri tuh, kalau misalnya teman-teman, mungkin teman-teman yang udah lama follow Klinomik itu udah tahu ya, tapi yang belum dan baru kenalan aku belum tahu beneran, aku belum tahu guys. Aku tuh sehari-hari kerjanya sebagai pengacara. jadi full timer pengacara, iya, part timer Klinomik. Klinomik. Oh, luar biasa loh guys. Ada orang pengacara tapi yang peduli sama lingkungan. Iya, dan pengacaranya itu juga bukan pengacara lingkungan ya, maksudnya kayak yang aku kerjain sehari-hari itu justru lebih ke merger and acquisition, transaksi, kayak commercial lawyer lah gitu. Nggak bukan kayak Hotman Paris ya? bukan lawyer litigasi kayak Hotman Paris. Bukan ya, pantesan dari tadi aku liatin kok cincinnya banyak mungkin. Oke, terus? Iya, jadi bukan lawyer litigasi juga, tapi lawyer korporasi yang banyak bergerak di bidang commercial transactions gitu, dan nggak terlalu banyak isu lingkungan juga sih sebenarnya yang aku kerjain gitu. Tapi sebenarnya awal mula bikin Klinomik itu karena aku ngerasa kayak sebagai ibu bekerja kan, aku semua belanja serba online ya dulu. Terus aku ngerasa kayaknya kok sampah yang datang ke rumah dari si online shop ini tuh banyak banget. Makin banyak jadinya ya. Sementara kalau kita nggak online aja juga udah banyak sebenarnya ya. Nah dari situ tuh aku ngerasa keganggu banget gitu, dan akhirnya aku mikir kayak apa yang bisa aku lakuin untuk mengurangi sampah-sampah itu gitu. Nah mulai belajar akhirnya ketemu tuh si literatur, buku-buku dan YouTube channelnya yang ngebahas tentang si zero waste lifestyle ini gitu. Makanya akhirnya si Klinomik itu sebenarnya awalnya ngebahas si zero waste itu gitu. Tapi ternyata makin kesini makin sadar bahwa ternyata hidup peduli lingkungan itu gak cuma seputar sampah doang kan sebenarnya. Jadi kayak ada low carbon living, carbon footprint, terus abis itu juga hemat energi, sayang air gitu. Jadi kayak aspeknya tuh luas banget, dan apalagi makin kesini ekonomi juga makin berkembang, makanya akhirnya ada green economy, ada green finance, ada green investment, ada green technology, green jobs, dan masih banyak lagi. Dan itu akhirnya yang kita suka bahas di Klinomik. Circular ekonomi lah, keluar lah istilah baru lah ya. Iya. Kalau di Klinomik sih kita bilangnya cuan lestari. Cuan lestari. Jadi ini guys, nah jadi sebenarnya ini sebenarnya mengubah konsep juga ya, misalnya sampah itu bisa menghasilkan gitu. Dan kalau selama ini kita menganggap sampah itu memang tidak ada nilainya, harganya sama sekali, tapi ternyata dia bisa menghasilkan sesuatu gitu ya guys. Dan ngomongin soal tadi Mbak Deni udah jelasin latar belakangnya, yang ternyata seorang pengacara. Aku ternyata juga kaget guys, itu Mbak Deni ternyata seorang pengacara, full timer lawyer, part timer Klinomik ya. Jadi dan dia tadi udah cerita, tapi kalau pengacara bisa nggak ya membahas isu lingkungan dari sisi dari regulasinya? Kan ada tuh regulasi tentang isu lingkungan, tentang lingkungan itu sendiri. Iya banyak. Jadi kayak di Indonesia sih peraturan tentang lingkungan tuh banyak ya. Jadi ada undang-undang tentang lingkungan hidup, terus ada undang-undang pengelolaan sampah, undang-undang air gitu, banyak banget sih. Jadi terus juga kemarin kayak Omnibus Law itu kan juga ada tambahan. Benar Omnibus Law gitu. Sebenarnya banyak sekali yang bisa dibahas dari aspek lingkungan terhadap peraturan ya gitu. Karena ya itu sebenarnya udah diatur sih gitu. Kayak misalnya nih contoh nih teman-teman yang paling gampang. Teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya ngebakar sampah sembarangan itu bisa didenda dan bisa dipenjara.
Ada tuh bakar peraturan. sampah sembarangan bisa didenda. Iya. Jangan suka bakar sampah sembarangan. Iya, ada peraturannya, Ada peraturannya, ada regulasinya. Ada regulasinya yang mengatakan seperti itu gitu. Nah. Jadi bakar sampah itu nggak boleh ya Nggak guys. boleh, gitu. nggak boleh sembarangan guys. Terus Nah terus kayak apalagi teman-teman tahu nggak sih pemerintah itu sebenarnya udah ngeluarin peraturan bahwa di tahun 2030 itu yang namanya kemasan plastik, sendok garpu plastik sama styrofoam itu akan dilarang digunakan oleh para pelaku usaha. 2030. 2030. Wait, yang jadi pertanyaan aku, kenapa harus nunggu 2030? Ini Nah, udah ya. 2029 tahun lagi dong berarti. Iya, Apakah gini, Mbak? Kalau nunggu 2030, 9 tahun lagi, makin banyak dong sampahnya. Iya. Jadi alasannya gini, peraturan itu kan mengatur peta jalan untuk meminimalisir si sampah plastik ya. Nah, peraturan ini kan berlaku untuk semua pelaku usaha, baik yang besar maupun skala kecil. Nah, kalau misalnya untuk teman-teman yang punya usaha dan bisa menerapkan itu, sekarang go for it gitu, harus sih sebenarnya menurut aku. Tapi kenapa dikasih waktu 30 sampai tahun 2030? 9 tahun loh. 9 tahun. Karena itu ada tahapan-tahapannya gitu. Jadi misalnya tahun pertama sampai tahun keberapa itu harus tahap planningnya. Jadi pemerintah itu membagi tahapan itu, membagi jangka waktu 9 tahun 10 tahun itu ya. Waktu itu kan mereka diterbitkannya tahun 2019 untuk memberi kesempatan para pelaku usaha untuk punya planning ke depannya sampai akhirnya mereka bisa mengganti kemasan itu menjadi kemasan yang tidak pakai plastik lagi. Misalnya kayak nanti mereka perlu R&D-nya, misalnya kayak research and development-nya, mereka harus perlu investasi barang-barang di pabriknya untuk mengganti si kemasan itu, atau mereka perlu izin tambahan atau capital baru gitu untuk sampai bisa mengimplementasikan gitu. Jadi kayak kalau harus kebayang nih misalnya pelaku usaha yang punya pabrik gitu, tapi terus pabriknya udah bikinnya pakai sedotan plastik gitu. Nah itu kan kalau misalnya tiba-tiba diubah begitu aja kan nggak sesimpel itu gitu ya. Tiba-tiba orang plastik jeb, kaget kan? Iya. Gimana nih gitu? Makanya dikasih spare waktu 9 tahun itu itulah ya. Dan itu ada jangka waktunya. Jadi kayak misalnya tahun 1 sampai tahun keberapa itu tuh ada masa pembuatan rencana gitu misalnya, sampai nanti akhirnya tahap implementasi, dan itu harus dilaporkan ke pemerintah. Jadi teman-teman bisa lihat tuh peraturan si Menteri Lingkungan Hidupnya itu untuk tahu lebih lanjut. Oke, jadi ini 2021 guys, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ya itu kan usahanya baik makro mikro lah ya. Jadi mikro pun buat teman-teman ya sudah mulai harus memikirkan ya bagaimana mensubstitusi itu semua gitu, karena ya memang harus kita akui kalau dengan plastik itu kan kalau kita beralih secara ekonomi kan bahan bakunya ya lebih murah kan, tapi ya itu tadi ya ada efek lingkungan yang memang harus kita jaga juga gitu. Nah sebenarnya yang tujuan yang ingin kita capai kan ada sustainability ekonomi dan environment, adanya keberlangsungan antara ekonomi dan lingkungan yang berjalan beriringan, karena nggak hanya ekonominya aja kita kejar kan Mbak, tapi sisi lingkungan juga kita harus kejar gitu. Apa tadi namanya? Sustainability Economy Environment. Bukan. Hashtag? Cuan lestari. Iya. Cuan lestari. Cuan lestari. Cuannya guys, tapi lestari juga hubungannya. Berarti memang dikasih spare waktu 9 tahun karena memang supaya sosialisasinya dapat, teman-teman pelaku industri juga bisa memikirkan, mengkonsep kira-kira nanti ketika pada saat itu sudah terimplementasi, apa nih yang harus dilakukan supaya industri tetap berjalan seperti itu kan. Nah, karena memang iya sih kita tidak bisa kadang-kadang kita nggak bisa idealis tutup pabrik gitu, misalnya ya, terus orang yang bekerja di sana mau apa gitu ya, kita harus realistis juga lah ya. Yang penting sih sebenarnya teman-teman kita sama-sama mengawal peraturan itu dan implementasinya gimana. Dan buat teman-teman nih yang punya bisnis sekarang harus mulai pikirin tuh gitu, kalau misalnya memang bisa diganti ya harus diganti gitu. Makanya yang penting nomor 1 pelajari dulu sih peraturan itu, karena itu cukup lengkap ya, dan disitu disebutin apa aja yang nggak boleh dan boleh, dan dari sekarang harus kalau bisa diimplementasikan ya diimplementasikan dari sekarang. Iya, itu kan dari sisi regulasi Mbak, tapi aku juga banyak sih orang-orang di Instagram saya Bumi atau DM gitu kan,
ini pemerintah kok nggak jalan nih gitu-gitu. Nah, udah pada peraturan tapi katanya peraturan ya peraturan tinggal peraturan. Hanya sekedar ya apa tulisan di undang-undang gitu, tidak terterapkan dengan baik. Kalau menurut Mbak Denia sendiri ya sebagai seorang pengacara ya, kira-kira apa ya Mbak yang membuat peraturan itu jadinya tidak berjalan dengan maksimal gitu? Apakah kurang sosialisasi ke masyarakat atau memang reward and punishment-nya kurang gitu? Karena ya mungkin reward and punishment-nya kurang sehingga orang ya udah nggak kena ini kok, nggak kena tidak ada, kalau misalnya masih pakai ini masih tidak ada punishment kok gitu. Udah gitu. Menurut ini apa sih? Kalau menurut aku sih sebenarnya kalau kita ngomongin pemerintah dan enforcement suatu peraturan itu pasti pemerintah tuh punya indikator sendiri-sendiri ya gitu untuk menentukan apakah mereka berhasil atau enggak gitu. Nah untuk saat ini sih sebenarnya aku nggak punya informasi terhadap indikator itu, tapi aku selalu bilang sama teman-teman dan audiensnya Klinomik, nggak usah lihat orang lain dulu deh gitu, lihat aja rumah lo sendiri gitu. Karena menurut aku memang yang paling susah itu ngerubah orang lain gitu loh. Ngerubah orang lain itu memang paling susah. Aku aja ngerasa kayak ini di rumah ada papa mamaku, ada anak-anak aku, terus misalnya ada mbak gitu ya, itu ngerubah cara berpikir mereka aja tuh susah banget padahal serumah gitu, apalagi lo ngarepin orang lain gitu. Jadi udah fokus aja sama diri lo sendiri, apa yang lo bisa lakuin, apa yang bisa lo lakuin di rumah lo, terus dan perhatikan kira-kira sampah lo sendiri tuh apa aja sih isinya. Nah dari situ lihat apa yang bisa lo lakuin gitu. Berarti kita lihat dari diri kita sendiri dulu, lalu ke orang-orang terdekat kita gitu. Kadang-kadang kita suka itu yang melihat orang lain terlalu jauh, tapi kita nggak, kita sendiri juga belum. Jadi nomor satu tuh lihat diri sendiri, terus lihat orang sekitar rumah lo. Iya, kadang-kadang mungkin kita merasa wah gue dong udah milah sampah, tapi ya keluarga lu apa juga itu kan butuh challenge sendiri kan. Kadang-kadang kita itu ya mungkin jangan-jangan kita masih suka melihat orang lain tapi kita nggak suka berkaca kepada diri kita sendiri. Jadinya ya udah gitu, kita lihat orang lain terus, tapi ya itu sih bahwasanya gue sih sepakat ya dengan apa yang Mbak Denia, bahwasanya ya kita lihat diri sendiri dulu, kita udah menghasilkan apa, sampah kita tuh apa aja, ya udah gitu. Terus tantangan selanjutnya ya dari orang-orang terdekat dulu ya Mbak. Karena kalau mau jauh-jauh orang lain nanti dia juga pasti lu siapa ngatur-ngatur gue gitu kan, pasti ada rasa seperti itulah. Nah sebenarnya tahap berikutnya adalah ketika kita sudah bisa berkaca kepada diri sendiri terus ngajak orang sekitar, kita bisa menyalurkan aspirasi kita tuh dengan gabung ke komunitas gitu misalnya. Jadi misalnya kayak contoh di Indonesia tuh udah banyak organisasi yang memang kerjanya melakukan sosialisasi dan konsolidasi dengan pemerintah gitu. Kayak misalnya yayasan yang diet kantong plastik gitu, misalnya teman-teman diet kantong plastik kayak Rahyang, Tiza gitu-gitu kan, mereka emang kerjanya bekerja sama tuh sama pemerintah daerah untuk membuat peraturan dan memberikan peraturan daerah yang melarang pemakaian kantong plastik sekali pakai. Jadi kalau misalnya kalian punya rasa semangat nih gitu, gimana caranya supaya berubah, ya itu banyak kok yang bisa kita lakukan gitu. Jadi jangan cuma sekedar ya ini begini ini begitu, tapi do something about it gitu. Something about it, jangan cuma gitu ya, ngomong sana sini tapi kita sendiri juga kita akhirnya lupa apa yang udah kita lakuin. Betul. Nah, jadi call to actionnya harus jelas. Call to CTA, yes. Gitu. Nah, udah ngomongin regulasi, udah tadi ngomongin dari Mbak Denia sendiri, dari Klinomiknya dan latar belakangnya. Kita masuk ke APSN-nya, Mbak. Nah, APSN-nya tanggal 21 Februari gitu. Udah 15 tahun. Kalau aku sih ngelihatnya dari 15 tahun, tapi kok permasalahan sampah kita makin banyak ya? Nggak tahu ya, aku nggak tahu. Tapi ya seharusnya, kalau aku sih menurut logikaku, seharusnya ya kalau dari 2006 itu sudah diperingati, harusnya ada cara yang lebih baik dong. Tapi 2018 kita malah dikatakan negara dengan penyumbang sampah plastik terbesar nomor 2 setelah China. Apa yang salah ya?
Aku rasa sih berbagai macam faktor ya gitu. Yang pasti di 2006 aja belum ada ojol, tapi masalah sampah udah ada gitu. Iya. Terus kayak online shop mungkin nggak se-booming dulu dibandingkan sekarang gitu. Jadi kan teman-teman bayangin aja kayak perkembangan online shopping atau e-commerce di Indonesia itu kan eksponensial banget ya. Sekarang juga udah sekarang tuh nilai ekonomi e-commerce di Indonesia itu sampai triliunan gitu loh teman-teman, dan setiap hari tuh ada berapa banyak packaging yang dijual gitu ke istilah unicorn itulah segala macam. Iya gitu, berapa banyak package dari online shop yang dijual dan ditransaksikan setiap harinya di Indonesia gitu, dan itu kan semua ada sampahnya gitu kan. Jadi ya memang kemajuan teknologi dan kemudahan bertransaksi walaupun itu meningkatkan ekonomi Indonesia yang general, pasti ada dampak lingkungannya gitu. Makanya itu sih sebenarnya yang emang harus disadari setiap orang bahwa semua hal yang kita lakukan tuh pada dasarnya ada dampak lingkungannya gitu. Dan dari situ yang kita pengen ajak adalah gimana caranya kita bisa mengurangi dampak itu dengan cara kita bijak dalam berkonsumsi gitu. Jadi aku tuh punya prinsip namanya prinsip SKS. SKS itu adalah kayak kuliah dong. Iya. Jadi kita punya prinsip SKS. Yang S yang pertama itu adalah sebelum membeli. Membeli S yang pertama. Iya, S yang pertama tuh sebelum membeli. K. Ya, K itu ketika membeli. S lagi. S yang terakhir adalah setelah membeli. Jadi sebelum membeli itu kita harus pikir dulu gitu, perlu apa enggak sih barangnya gitu. Nah, terus ada nggak sih barang yang di rumah yang bisa kita pakai, atau enggak ada nggak sih barang yang di rumah yang bisa kita perbaiki supaya kita bisa mendapatkan fungsi yang emang kita cari itu, atau bisa nggak minjem sama orang lain gitu, misalnya kayak beli di rental gitu ya, atau minjem di rental gitu lah. Nah, kalau misalnya semua proses itu udah terlewatin, baru kita oke lah beli barangnya. Kalaupun misalnya kita beli, bisa nggak kita beli yang upcycle, recycle, barang bekas gitu misalnya. Atau misalnya kalaupun barang baru, barang yang bisa dibalikin, misalnya ada program return to packaging, atau bisa dikompos terus, atau misalnya belinya dari pelaku usaha yang peduli sama lingkungan nih, pejuang lestari. S yang terakhir setelah membeli, nah setelah barangnya dibeli harus tahu nih mau disalurin kemana, dikompos kah, dipilah kah, dikirim ke bank sampah kah, dibalikin ke tokonya kah, atau kemana gitu. Jadi kayak setiap kali beli barang kita harus sudah kebayang nih si SKS tadi ya. Bukan satuan kredit semester ya. Tapi sebelum membeli, ketika membeli, sesudah membeli. Iya. SKS ya. Kalau dulu zaman aku sekolah ada namanya sistem kebut semalam. Iya. Nah, itu kalau yang mau ujian, baru SKS juga namanya. Tapi ini SKS beda. Tapi ngomongin soal tadi, Mbak, menariknya sih. Kalau misalnya kita harus beli barang bekas, apa ya? Ya nggak selamanya yang kita beli itu harus baru kali ya. Gitu. Dan jangan lupa bahwasanya apa yang kita beli itu ya potongan harga, atau gengsi dan lain sebagainya. Jadi membedakan antara barang yang kita mau dan barang yang kita butuhkan itu juga penting banget gitu. Apa yang antara kita wants inginkan sama dan butuhkan needs beda ya. gitu. Jadi apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan itu berbeda. Jadi coba dipikir ulang gitu. Karena kita manusia kadang-kadang suka inginnya banyak tapi ternyata yang dibutuhkan sedikit. Nah gitu. Jadi teman-teman pelajaran dari ngobrol duduk bareng hari ini, coba untuk lebih aware terhadap apa yang kita butuhkan, tapi bukan sekedar apa yang kita inginkan gitu. Makanya kalau dalam Islam pun dikatakan Tuhan itu memberikan apa yang kita butuhkan, yang kita inginkan. Ternyata ada benar ya. Ternyata bukan ada benar ya, memang benar ternyata. Memang hidup kita seperti itu. Dan itu bisa meminimalisir sisa konsumsi yang kita hasilkan ya, Mbak. Dan mungkin ini penutup sih, Mbak, dari HPSN tadi. Mbak Denia punya harapan apa nih di HPSN yang ke kapan ya? Dari 2006, 15 tahun. 15 tahun HPSN. Mbak Denia punya harapan apa? Karena udah 15 tahun, seharusnya 15 tahun itu kan angka yang sudah cukup gede ya. Apalagi kalau sudah diperingati dari tahun 2006, artinya ada langkah-langkah atau perubahan yang arah lebih baik lah. Gitu. Mbak Denia punya harapan apa supaya di tahun-tahun kedepannya kita nggak merayakan HPSN secara
formalitas lagi, tapi ya memang benar-benar ya memang kita aware terhadap lingkungan itu apa sih. Aku sih berharap semua teman-teman nih yang dengerin obrolan kita hari ini bisa punya rasa ingin tahu dan niat yang lebih kuat lagi untuk melakukan sesuatu gitu. Karena sebenarnya yang bisa kita lakukan tuh banyak banget guys. Kadang-kadang kita suka mikir kalau misalnya aduh emang ngaruh ya kalau satu orang doang gitu. Tapi sebenarnya ngaruh banget gitu, dan yang bisa kita lakukan tuh juga banyak banget, dari mulai melihat apa yang ada di rumah sampai berpartisipasi dalam organisasi, do something about it sih sebenarnya menurut aku gitu. Jadi kayak dan aku juga berharap teman-teman itu juga mulai peduli dengan konten-konten yang berbau lingkungan, karena menurut aku konten itu penting banget. Jadi kayak memilah konten tuh sama kayak memilah sampah cuy. Jadi karena kenapa? Dari 24 jam kita hidup sehari-hari, kalau misalnya kita kan kerja, kita mesti berkeluarga, ngurus anak, kerja dan sebagainya gitu, dan ngurus diri sendiri. Kalau waktu luang yang kita gunakan itu hanya untuk mengkonsumsi konten-konten receh, nggak konten-konten faedah, waktu kita tuh habis gitu loh. Nah, sedangkan untuk kita bisa peduli, kita tuh harus tahu dulu gitu. Nah, untuk tahu caranya ya kita konsumsi konten-konten yang seputar lingkungan gitu. Dan dari konten-konten itu kalian bisa nemuin kok berbagai macam cara yang bisa kalian lakukan untuk membantu sama-sama mengatasi permasalahan lingkungan ini. Jadi ya teman-teman bisa memulainya dari hal yang kecil, sederhana ya, tapi berdampak. Karena ya kita nggak menggunakan misalnya sedotan plastik aja gitu, satu orang, tapi kalau itu dilakukan oleh hampir semua manusia di bumi ini, ya efeknya akan sangat terasa ya. Sama seperti kita lakukan, karena kita satu orang memakai satu sedotan plastik, tapi yang memakai kan banyak. Ya kita cobalah melakukan hal kecil dan sederhana, nggak perlu yang rumit-rumit gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan aja mbak, do something about it aja. Apa yang kalian bisa memilah sampah, lakukan aja dulu itu ya. Kalian nggak bisanya tidak menggunakan sedotan plastik, ya lakukan aja dulu itu. Kalian bisanya mengompos, ya lakukan aja itu. Ya, paling tidak ada usaha yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir sisa konsumsi yang kita lakukan. Itu guys. Dan jangan lupa HPS ini juga di masa pandemi ini ada banyak limbah medis ya guys, tanpa masker ya terutama mbak. Jadi ya kita berharap mudah-mudahan lebih jelas lah ya regulasi tentang limbah medis ini nanti mau seperti apa, dan jangan sampai setelah plastik jadinya limbah medis yang banyak di lautan kita gitu. Kita kan nggak ingin kan kita mencemari alam kita dengan hal-hal yang tidak baik lah ya, setelah plastik langsung ke limbah medis gitu kan. Padahal kita tahu pada masa pandemi kemarin orang-orang tuh ada pro kontra tuh, biasanya COVID itu sebagai obat bumi lah dan sebagainya gitu kan. Jangan sampai ya itu lagi sisa konsumsi kita malah mencemari alam kita lagi gitu. Jadi ya kalau pesan dari aku sih gitu ya buat teman-teman ya lebih bijak lah dalam konsumsi, terutama di masa pandemi ini ya. Kayak Mbak Nenia pakai masker kain, bisa pakai masker kain bisa mengurangi masker sekali pakai ya. Dan juga ya kalau untuk teman-teman tenaga medis ya kita nggak bisa bilang apa-apa karena memang sudah tugas mereka, tapi kita yang bukan tenaga medis ya apa yang bisa kita lakukan tadi, do something about it gitu teman-teman. Dan ini akhir dari konten duduk bareng pada hari ini. Dan aku ucapin thank you so much buat Mbak Nenia atas waktunya, udah mau ngobrol bareng, bincang-bincang soal dirinya, soal masalah sampah dan soal PSN gitu. Jadi thank you so much buat teman-teman yang udah nonton konten duduk bareng, dan jangan lupa nantikan konten duduk bareng selanjutnya bersama bintang-bintang tamu yang keren pastinya dan inspirasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube kami, dan jangan lupa juga follow Instagram saya Pilibumi, dan juga ada Instagram Klinomik, dan ada YouTube-nya juga mbak, sama ya Klinomik. Terus ada TikTok-nya juga. Jadi ada TikTok, saya Pilibumi juga ada TikTok-nya guys. Jadi silakan follow ya di @sayapilibumi. Jangan lupa. Dan akhir kata, saya Andi dari Saya Pilibumi dan Dini ya dari Klinomik. Ya, kita pamit undur dari kita bertemu di konten-konten selanjutnya. Saya Andi, Saya Pilibumi. Sampai jumpa.